like, comment, dan subscribe ya. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal sharing mengenai anemia di dalam kehamilan. Nah teman-teman, anemia di dalam kehamilan ini merupakan kurangan kadar hemoglobin di dalam tubuh. Jadi kadar hemoglobinnya itu rendah. Tetapi teman-teman, bukan berarti tekanan darah yang rendah, karena kekurangan kadar hemoglobin atau hemoglobin yang rendah ini berbeda dengan tekanan darah yang rendah. Itu dua hal yang sangat berbeda. Juga alat untuk mengukur kedua hal tersebut juga berbeda. HB atau kekurangan HB ini bisa disebut dengan anemia. Jadi orang yang kekurangan HB disebutnya anemia atau anemia di dalam kehamilan. Anemia di dalam kehamilan ini apabila ibu mempunyai HB kurang dari 11 teman-teman. Jadi untuk ibu hamil yang tidak anemia ini kadar HB-nya itu lebih dari sama dengan 11. Jadi kalau sudah 11 ke bawah itu sudah termasuknya anemia teman-teman. Nah teman-teman, jadi anemia di dalam kehamilan ini tanda-tandanya atau ciri-cirinya yang bisa kita lihat dengan mata gitu kan. Yang pertama itu ibu letih, yang kedua letih, lesu, lunglai, terus pandangan kabur gitu kan, pusing, pokoknya tidak berenergi teman-teman, tidak bergairah untuk beraktivitas saja, lemas gitu kan. Terus ininya teman-teman, kita juga bisa lihat di sininya nih kalau ininya warnanya pucat gitu kan, nggak pink, nah itu ibunya anemia juga. Terus untuk objektifnya gitu kan, untuk pasti nggak sih ini ibu tuh anemia enggak sih gitu, memastikannya bisa diperiksakan ke bidan desa ataupun ke puskesmas terdekat, karena biasanya ada alatnya ya teman-teman gitu, atau enggak dicek lab biasanya untuk pemeriksaan keseluruhannya gitu. Anemia ini teman-teman bisa dicegah, sebenarnya bisa dicegah dengan berbagai cara. Yang pertama teman-teman mempunyai pola makanan yang sehat. Pola makanan yang sehat ini sebenarnya teman-teman tidak perlu mahal. Kalau misalkan ada orang yang bilang, saya mah udah segini adanya atuh, segini punyanya, nggak bisa makan makanan yang bergizi. Kalau menurut saya itu suatu hal yang salah, karena kita ingin makan makanan yang sehat itu bisa menyesuaikan dengan budget yang ada. Seperti contoh halnya ketika kita mempunyai Rp20.000, maka kita bisa membeli tempe, tahu ya teman-teman, sayur-sayuran itu sawi putih kah, katuk kah, sayur bayam kah, itu termasuk teman-teman makan makanan yang sehat. Bukan cuma seblak. Kalau seblak itu nggak ada vitaminnya teman-teman. Terus kalau misalkan bilang, dah saya emang nggak suka, kalau misalkan teman-teman nggak suka, misalkan nih gini teman-teman, andaikan diri teman-teman ini anemia itu kan berarti kekurangan hemoglobin di dalam tubuh. Salah satu penyebabnya itu kurangnya mendapatkan makan makanan yang sehat. Nah, tubuh teman-teman saja sudah kekurangan makanan yang sehat, apalagi janin yang ada di dalam tubuh teman-teman. Jadi kalau menurut saya, kalau misalkan teman-teman ya tidak bisa memprioritaskan diri teman-teman dalam hal, saya mah nggak pedulilah ke diri saya mah, seenggaknya teman-teman bisa memprioritaskan janin yang ada di dalam tubuh teman-teman, darah daging yang ada di dalam tubuh teman-teman, darah daging teman-teman sendiri gitu. Biasanya kalau misalkan ibu-ibu hamil gitu kan, alasannya nggak nafsu makan, kayak gini. Tapi kalau misalkan udah kita nyangkut nih, kita udah pembahasan soal anak, maka ibu-ibu akan
oh iya berarti saya harus makan makanan yang sehat, bayi saya harus sehat, kayak gitu teman-teman biasanya ya. Nah, anemia ini juga bisa berdampak atau berakibat ke bayi teman-teman juga. Salah satunya apa sih? Salah satunya itu bayi teman-teman akan badan bayi lahir rendah, teman-teman. Nah, ketika bayi lahir BBLR akan terjadinya aspiksia, teman-teman. Jadi itu tuh saling berkesinambungan. Jadi kalau misalkan teman-teman selalu mengedepankan ego dengan alasan saya tidak mau makan gitu kan, saya tidak mau makan, saya tidak nafsu makan, uangnya tidak ada, apalah. Kalau menurut saya itu terlalu mengedepankan ego, karena kalau misalkan kitanya mempunyai niat gitu kan, mempunyai niat untuk oh ya bayi saya harus sehat gitu ya, semuanya itu akan bisa diusahakan gitu teman-teman. Entah itu karena faktor ekonomi juga bisa disiasati teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin gitu. Ini dapat disebabkan yang pertama tadi kan yang pertama udah ya makanannya gitu kan. Nah yang kedua itu tidak mengkonsumsi tablet FE atau tablet penambah darah. Nah, tablet FE ini biasanya diberikan oleh bidan desa atau puskesmas, itu biasanya mendapatkan tablet FE. Tablet FE ini juga bisa membantu teman-teman agar memperoleh kadar zat besi memadai gitu teman-teman. Jadi tidak akan terjadinya kekurangan HB gitu. Nah, kalau misalkan bilang mengkonsumsi FE-nya, mengkonsumsi tablet penambah darahnya mual atuh teh, atuh neng gitu kan. Teman-teman bisa mensiasati itu dengan meminumnya pada saat malam hari. Jadi kan kalau misalkan mau malam gitu kan diminumnya, pasti kalau mual terus ngantuk pasti bakal tidur kan. Jadi tidak akan merasakan efek mual tersebut. Atau teman-teman bisa meminumnya dengan air jeruk gitu, atau air jus yang lainnya seperti itu. Tetapi yang paling utama itu bisa dengan air jeruk, karena membantu untuk proses penyerapan ke dalam tubuh seperti itu. Tetapi tidak boleh dengan kopi ataupun dengan teh ya teman-teman, karena kalau misalkan teman-teman minum obat ya, walaupun bukan tablet FE atau tablet penambah darah ini, tetap akan memperlambat atau mempersulit terserapnya obat-obatan tersebut ke dalam tubuh. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan sekali-kali meminum obat dengan air teh seperti itu. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian aja ya teman-teman. Jadi intinya jangan menyepelekan anemia ini, jangan menyepelekan HB di dalam tubuh teman-teman, apalagi teman-teman sedang posisinya hamil gitu kan, karena sangat riskan. Terus juga makan makanan yang sehat, tablet penambah darahnya harus diminum seperti itu. Jangan sampai gak diminum lah teman-teman. Kasihani diri sendiri, kasihani janin teman-teman gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.